Itu semua sudah Tuhan terima untuk selamatkan orang berdosa, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Dan mendapatku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk selamatkan orang berdosa, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga, tapi percaya juga, tapi percaya juga. Shalom. Hai adik-adik semuanya dari Komisi Anak GKJ Magelang. Yeay! Apa kabarnya adik-adik semua? Pasti pada sehat, udah ganteng, udah rapi, cantik, Cakep. wangi, semuanya di depan laptop apa depan HP Iya nih. kan? Pasti kita dalam keadaan semangat nih. Iya. Adik. Karena apa ini? Karena hari ini kita akan merayakan ibadah perayaan Paskah Komisi Anak GKJ Magelang bersama-sama hari ini ya Kak Desi. Iya, benar. Iya. Kita harus semangat karena kita menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Bener banget. Yang sudah rela mati di kayu salib Iya. demi menebus dosa adik-adik, Bener banget. demi menebus dosa Kak Desi, Iya. Kak Eden, semuanya yang ada di dunia. Jadi ini. kalau misalnya nih adik-adik lagi nakal sama orang tuanya, lagi ngambek, sudah ditebus sama Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Iya, bener banget. Tapi jangan ini nakal terus Iya, ya kan? gak boleh bandel Nggak kita mah. boleh. Anak Tuhan harus baik hati, Baik hati. nurut, dan lain-lainnya yang baik Iya. semuanya. Oke, sebelumnya kita mau perkenalan dulu nih Kak. Kita belum kenalan ya. Dulu. Aduh. Kamu siapa? Nama aku Kak Eden. Dan aku Kak Desi. Iya. Adik-adik semuanya bisa panggil aku Kak Desi dan Kak Kak Eden. Eden. Oke. Nah, Kakak Desi, Apa tuh? kita juga mau memperkenalkan teman kita Aduh, yang iya udah ini. dari jauh-jauh datang ke sini buat bener. menemanin adik-adik semua, adik-adik Komina tentunya ya Kak Desi, buat acara perayaan Paskah ini. Adik-adik di rumah pada kepo nggak ya kira-kira ini siapa pasti. yang bakal nemenin kita nih? Iya. Kita panggil dulu ya. Panggil yang ngumpet nih ngumpet mereka nih. dia, Kita ya kan? panggil. Aduh. Pakai ngumpet-ngumpet nih. Itu udah tiga. Oke. Kira-kira siapa ya? Siapa nih? Ada siapa ya? Siapa nih? Kita hitung ya. Kita hitung dari 50. Waduh, jauh banget Kak Eden. Iya, Kelamaan. kelamaan ya. Nanti Kita pada hitung nunggunya dari- bosen. Bener, kita hitung dari 3 aja Oke. deh. 3, 2, 1. Halo semuanya. Nama aku Paskita. Nama aku Paskiti. Aku dari Bojonggede. Kalau aku dari Canggung. Kayak wow ya gitu ya. Temen-temen tahu aku nggak ya? Kalau kamu dari Bojonggede itu yang jualan kentang kan? Aduh, kayaknya aku juga nggak tahu Mbak. Sekarang. Gimana sih kamu?
aku di sini bakalan nemenin teman-teman semuanya juga. Aku bakal lihat nanti dari belakang dan aku pengen nih pas Kitty nih teman-teman semua yang di rumah semangat. Bener banget. Aku mau lihat. Kok ada banyak orang? Aku mau perkenalan dulu, mau banyak teman. Aku nggak tahu itu yang di belakang siapa. Iya, kalau ini aku udah tahu. Aku juga tahu ini. Nah, ini udah tahu juga. Aku juga udah tahu. Yang ini belum. Tapi Kita yang tanya itu aja belum. yuk pas kita. Iya, bener banget. Mulai dari yang ke kiri ya. Halo, nama kamu siapa? Namanya Kakak Dharma. Halo Kak Dharma. Kak Dharma. Dia lagi main kendang. Bukan. Bukan. Itu namanya bass petak. Bukan ya? Bukan. Itu salah. Gitar. Bukan. Bukan juga. Itu namanya piano. 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 Iya. Kamu mah keyboard. Lanjut. Itu keyboard. Keyboard. Kita lanjut jam sebelah. Ada kakak ganteng nih di sini nih. Wow. Namanya siapa? Namanya siapa? Halo Kak Belva. Halo, Kak Belva. Mungkin teman-teman di rumah bisa say hi ke Kak Belva. Hai Kak Belva. Dan satu lagi nih. Waduh. Mukanya kayak ada presiden. Aduh. Jangan Kita salim. besar. Salim dulu. Salim. Namanya siapa? Wow. Dito. Kak Dito. Halo Kak Dito. Ganteng sekali Kak Dito. Dia main apa? Dia sedang main gong. Dia main kahon. Oh, kahon. Yang ditutuk-tutuk. Oh, tapi itu bisa buat jadilan enggak? Terserah kamu aja deh. Oke. Ya udah. Ya udah, kita segitu aja ya. Iya. Kita mau nonton adik-adik dari belakang ini. Dadah, nanti sampai jumpa lagi. Dadah. Ayo pas Kitty. Aduh, lucu-lucu banget ini adik-adik kita nih. Emang temen kita tuh udah datang dari jauh, emang lucu banget Kak Desi. Banget. Ya ampun. Aduh. Tapi Kak Desi, tahu nggak sih perayaan Paskah Komisi Anak GKJ Kota Magelang ini temanya apa sih? Aduh, apa ya? Adik-adik di rumah juga pengen tahu ini. Pasti pengen banget dong. Temanya adalah Aku Surat Kecil dari Tuhan. Itu gimana nih maksudnya Kak Desi? Maksudnya kita semua adik-adik yang di rumah, Kak Desi, Kak Eden itu sebagai surat kecil dari Tuhan. Oh. Karena kita harus membawa sukacita bagi teman-teman semuanya, bagi orang tua, bagi saudara, bagi semuanya yang ada di sekeliling kita. Jangan membawa duka cita. Iya, kita juga harus menebar rasa optimis, bukan rasa pesimis Kak Desi. Bener banget, karena kita harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita Iya. sehari-hari. Mau kita berjalan-jalan, Iya. mau kita belajar, Tuhan Yesus itu harus selalu kita andalkan ya adik-adik. Iya, harus nomor satu pokoknya. Benar, karena kita adalah surat kecil dari Tuhan Iya. yang dipakai untuk menyampaikan berita-berita kebahagiaan bagi sesama. Bener banget. Nah, adik-adik semua, adik-adik Komina, sebelum kita melanjutkan acara perayaan Paskah Komisi Anak GKJ Magelang, mari adik-adik semua duduk. Iya, Gary, hayo Gary, duduk dulu. Iya, kita duduk, kita lipatkan tangan, kita tutup mata, kita buka hati dan telinga kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan kami Komisi Anak GKJ Kota Magelang Bapak bersyukur dapat merayakan kebangkitan-Mu Tuhan, merayakan Paskah bersama Tuhan di hari ini. Biarlah Bapa, kami sebagai surat kecil dari Tuhan dapat membawa kabar sukacita untuk sesama kami Tuhan. Kau berkati
perayaan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Bapak. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Oke, adik-adik, kali ini kita mau mendengarkan sambutan dari Ketua Paskah Komisi Anak GKJ Magelang tahun ini. Kepada Ibu Wirnarni Herman, dipersilahkan. Salam anak-anak, apa kabarnya? Baik dan sehat kan? Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kali ini Bu Yuni sebagai Ketua Panitia Paskah Anak GKJ Magelang tahun 2021 mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap panitia yang terlibat dalam acara ini. Terima kasih untuk kerjasamanya sehingga Paskah Anak tahun 2021 dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada anak-anak atas partisipasinya yang telah mengikuti aktivitas Paskah secara online. Juga kepada orang tua murid sekolah minggu yang mendampinginya di rumah masing-masing. Semoga kita selalu sehat dan penuh sukacita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang manis, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah harus mendengarkan firman Tuhan ya, dari awal hingga akhir. Kita juga harus dapat menjadi surat kecil untuk Tuhan bagi sesama kita nantinya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
Nah, adik-adik, habis ini kita akan melihat tayangan lukisan pasir. Nah, tayangan ini dibuat oleh Ziv Art Production dari Surabaya. Nanti adik-adik bisa menontonnya, gitu ya. Nah, sebelum kita melihat lukisan pasir ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa ya adik-adik. Kita akan melipat tangan, kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada hari ini kami masih tetap semangat ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini melalui tayangan lukisan pasir oleh Ziv Art Production. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati satu dari satu kami sebagai anak-Mu ya Tuhan, dan juga nantinya firman yang telah kami lihat di lukisan pasir tersebut dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai surat kecil dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa, amin. Amin. Hari itu adalah hari Minggu biasa di kota Yerusalem. Namun seluruh penduduk kota berkumpul dan memadati tepi-tepi jalan di kota itu. Jalanan yang biasanya berpasir dan dipenuhi debu kini berubah bagaikan karpet warna-warni yang indah. Dan yang paling membuat meriah saat itu, masyarakat memegang daun palma di tangannya sambil menari dan melompat-lompat. Ya, mereka berteriak, "Hosana, Hosana, Hosana." Ternyata saat itu Yesus, orang yang terkenal menyembuhkan segala penyakit, melintas di jalan kota itu. Banyak masyarakat menyambut dengan penuh sukacita. Tua, muda, laki-laki, perempuan, mereka bersukacita atas kedatangan Yesus. Ya, bagi mereka Yesus adalah pahlawan. Ia adalah pemimpin kehidupan. Saat itu Yesus datang dengan penuh sukacita. Dia datang tidak mengendarai kapal perang ataupun tidak mengendarai kuda, namun Yesus melintas dengan naik keledai. Ya, keledai adalah simbol dari persaudaraan, bukan peperangan. Setelah 2 hari lewat, tepatnya ketika hari Kamis, Yesus dan ke-12 rasulnya berada di sebuah ruang untuk melakukan sebuah perjamuan. Yesus memulai suatu perjamuan lain yang istimewa. Ia membagikan seketul roti kepada rasul-rasulnya dan berkata, "Makanlah ini, sebab ini mengartikan tubuhku yang harus diberikan
demi kamu. Setelah itu, Yesus meneruskan kepada mereka segelas anggur dan berkata, "Minumlah, sebab ini mengartikan darahku yang harus dicurahkan demi kamu." Setelah perjamuan itu selesai, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya agar mereka tetap berani dan kuat di dalam iman. Selang beberapa hari kemudian, keadaan kota menjadi mencekam. Yesus yang waktu itu disambut bak pahlawan, kini telah ditangkap dan diadili. Dia dituntut telah menghujat Allah dan akan segera dihukum mati di kayu salib. Malam pun berangkat larut. Tatkala Yesus diserahkan, tatkala Yesus berjalan ke Golgota, mengemban dosa dan nista umat yang Dia cinta. Mahkota duri di kepala, darah meleleh dari luka. Tiada lagi hosana menggembita, tiada lagi daun-daun palma. Yang ada adalah sedu-sedan perempuan yang mewarnai perjalanannya. Dari bukit itu, perempuan itu berseru, "Ya Bapakku, ya Bapakku, mengapa Engkau tinggalkan aku sendirian?" Jalan derita, jalan sengsara, tidak seorang pun mau memberikannya. Namun Yesus justru memilih yang sebaliknya. Ia justru lebih suka meniti jalan sengsara dan jalan derita. Yesus lebih siap untuk menempuh jalan salib untuk menyelamatkan dosa manusia. Sejak awal, Yesus sudah amat jelas bahwa Yesus memang memilih jalan salib, jalan derita dalam penyelamatan umat manusia. Setiap peristiwa yang Tuhan Allah lakukan kepada manusia tidak bisa diharapkan terjadi di hadapan umum dan disaksikan orang banyak. Kematian Yesus di kayu salib adalah tindakan manusia yang terjadi dan disaksikan dengan mata, sehingga semua orang mempercayainya. Tetapi tidak demikian dengan kebangkitan Yesus. Tuhan Allah membangkitkan Yesus dari kematian dan mengeluarkannya dari kubur tanpa seorang pun tahu. Sehingga untuk meyakinkan manusia tentang peristiwa kebangkitan Yesus, Tuhan Allah mengutus malaikatnya untuk menceritakannya. Kubur terbuka menjelaskan bahwa Yesus sudah bangkit. Dia hidup. Bahwa yang bangkit dan hidup adalah sungguh-sungguh Yesus dari Nazaret yang disalibkan, bukan orang lain. Yesus yang mati disalib dan dikuburkan telah bangkit.
Ia hidup kembali serta menjadi Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, khusus yang percaya dan beriman kepadanya. Inilah kabar sukacita untuk kita semuanya. Dengan bangkit pada hari yang ketiga, Dia menyatakan bahwa dosa umat pilihan Allah sekarang telah lenyap. Kebangkitannya memberi bukti yang tidak terbantahkan bahwa dosa-dosa kita yang Dia tanggung dibakukan ke kayu salib, dan kita sekarang tidak lagi menanggung dosa tersebut. Bagi setiap anak Allah ada pengharapan di situ. Ada kemenangan dan ada jaminan di dalam kebangkitan. Dalam hidup ini, terkadang kita merasa berat untuk memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada orang lain. Seolah ada batu besar yang berat menindih hidup kita dan menghalangi langkah serta jalan kita. Berita Paskah bagi kita kali ini adalah Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Ia akan mendahului kita dalam semua jalan yang kita tempuh dan di dalam segala hal yang kita lakukan. Dia juga akan menggeser batu berat yang menutup pintu hati yang menindih hidup dan menghalangi jalan kita. Sehingga kita akan terus memberitakannya dengan penuh sukacita. Seperti ada di dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan dengan loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Anak-anakku yang terkasih, mungkin di dalam pandemi seperti sekarang ini kalian bosan. Kalian mungkin stres di rumah. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, mungkin kegiatan sekolah minggu di gereja ditiadakan, sehingga membuat anak-anak rindu untuk bermain, untuk beribadah bersama teman-teman seiman. Mungkin kalian stres dalam kesibukan pembelajaran jarak jauh di sekolah, sehingga banyak anak-anak yang putus asa untuk belajar. Namun sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh putus asa. Kita harus menjadi contoh teman ataupun saudara yang lain untuk tetap semangat belajar. Awali dengan menanamkan kebaikan di dalam keluarga kalian. Mungkin tidak perlu kalian muluk-muluk memberitakan sukacita, menebarkan sukacita kepada saudara-saudara kalian terlebih dahulu, tetapi cukup tebarkan sukacita di rumah kalian terlebih dahulu. Kalian mungkin di rumah bisa membantu ayah, bisa membantu ibu, bisa membantu papa, bisa membantu mama, mungkin mencuci baju, membersihkan rumah bersama kakak, bersama adik. Silakan kalian bisa lakukan apa yang kalian bisa. Kalian semuanya adalah anak-anak Tuhan. Melalui semangat Paskah, anak-anak diharapkan mampu memberikan pesan kebaikan kepada sesama. Pesan yang sebenarnya datang dari Tuhan melalui anak-anak, melalui kalian. Ya,
melalui kalian, anak-anak sekolah minggu GKJ Magelang. Kalian adalah surat. Kalian adalah surat dari Tuhan. Surat itu adalah anak-anak Tuhan atau anak-anak sekolah minggu GKJ Magelang. Anak-anak dipakai oleh Tuhan untuk memberikan pesan kepada dunia melalui semangat Paskah. Semangat rela berkorban untuk selalu memberikan contoh agar kita tidak putus asa dan kalah keadaan. Seperti sekarang ini. Di dalam masa pandemi ini, anak-anak Tuhan harus selalu semangat, selalu menebarkan sukacita dan bukan menebarkan duka cita. Kalian harus selalu optimis, bukan pesimis. Satu yang pasti adalah selalu mengandalkan Tuhan. Untuk itulah anak-anak dipakai oleh Tuhan di dunia ini menjadi surat kecil. Karena sebenarnya kita semua adalah surat kecil dari Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami anak-anak-Mu semua merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati anak-anak kami semua, supaya dengan merayakan kebangkitan Kristus, anak-anak kami senantiasa dalam penuh kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Ya Tuhan, berkati anak-anak kami di dalam sekolahnya yang pada saat ini masih belajar secara online. Kiranya anak-anak kami memiliki semangat untuk terus dapat belajar dan mengikuti semua yang disampaikan oleh para guru. Ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami supaya senantiasa hidup penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera, dan dalam merayakan Paskah senantiasa mengingat kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala anugerah dan kasih Tuhan yang telah dirasakan oleh anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya, pada kali ini kita akan mengumpulkan persembahan. Dan persembahan pada hari ini akan didasari oleh Mazmur 136 ayat yang pertama. Kak Desi bacakan ya. Mazmur 136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, persembahan ini nanti kalian masukkan ke dalam amplop yang ditulisin Paskah Anak. Ingat ya, dimasukkan ke dalam amplop ditulisin Paskah Anak. Nanti
Persembahan ini dititipkan ke orang tua adik-adik semuanya. Nanti orang tua adik-adik semuanya membawa persembahan ini ke gereja. Nanti dimasukkan ke tempat yang sudah disediakan. Yeay! Balik lagi bareng kita Pas Kitty Dan Pas Kita, kami berdua Pas Kitty dan Pas Kita. Nah, teman-teman semua, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Nyanyi bareng-bareng ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Pas Kitty. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cintamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Setelah mengumpulkan persembahan, mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Mari adik-adik, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena berkat-Mu kami masih berkumpul di tempat ini, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, habis ini kita akan melihat tayangan partisipasi aktivitas untuk kegiatan Pasca Komisi Anak GKJ Magelang, yaitu ada kelas Hermon untuk mewarnai, terus ada kelas Sinai yang menghias telur, terus yang terakhir ada kelas Nebo yang membuat kartu ucapan Paskah. Haleluya, haleluya, ku menang.
setelah kita melihat tayangan dari video-video apresiasi adik-adik tadi, kita memberikan apresiasi nih Kak Eden nih untuk kategori-kategori berikut nih. Ada apa aja Kak Dini? Yang pertama, ada yang tercepat respon. Oh, gila. Yang kedua, ada terkreatif. Adik-adik saya benar-benar pintar banget ya ternyata. Yang ketiga ada paling rapi nih Kak Eden. Jadi kita akan memberikan apresiasi buat 3 kategori tadi adik-adik. Nah, terima kasih buat adik-adik yang sudah mau berpartisipasi dalam memeriahkan acara Paskah Komisi Anak GKJ Magelang ini. Dan tentunya yang belum dapat apresiasi harus tetap semangat. Nggak boleh, aku kok nggak dapet gitu. Mungkin kesempatannya besok. Iya, benar Jadi banget. besok-besok harus tetap berpartisipasi lagi ya. Dan dengan penuh Harus semangat lagi. semangat. Ya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat merayakan Paskah. Semoga di hari ini anak-anakku dan keluarga selalu diberi sukacita dengan kasih. Semoga Paskah membawa anak-anakku semua untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang penuh dengan harapan, sukacita, kebahagiaan, serta anak-anakku senantiasa memiliki semangat belajar untuk masa depan yang lebih baik. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Saya yakin anak-anak sehat, kuat, ceria. Pada saat yang indah ini ketika anak-anak merayakan Paskah di tahun 2021, Paskah yang secara khusus anak-anak tidak bisa bertemu secara fisik. Pak Tony ingin mengucapkan selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Yesus. Anak-anak akan optimis karena anak-anak adalah surat Kristus. Ingat, surat Kristus. Lewat anak-anak, Kristus akan dimuliakan. Kristus akan membawakan berita firman-Nya agar banyak orang mengenal Kristus. Selamat Paskah, Tuhan memberkati anak-anak semua. Shalom. Karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita ditebus. Dan karena kebangkitannya, kita dimenangkan. Selamat Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menyertai anak-anak-Mu sendiri di dalam kehidupan mereka di tengah pandemi corona pada saat ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah pembelajaran dengan cara online, di tengah-tengah situasi yang serba dibatasi, anak-anak-Mu boleh merayakan Paskah, kebangkitan-Mu, kemenangan-Mu yang menimbulkan harapan di tengah-tengah kesulitan. Berkati sertai anak-anak-Mu, dan kami yakin anak-anak sekolah minggu GKJ Magelang akan terus-menerus disertai, diberkati oleh Tuhan. Untuk itulah kami serahkan anak-anak-Mu di dalam naungan berkat-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Ya, sudah nggak terasa ternyata kita sudah mau selesai ya Kak Desi. Kita udah berada di penghujung acara Paskah Komisi Anak kali ini nih. Waktu berjalan cepet banget dengan ya Kak Eden. Dari tapi nggak boleh sedih. Iya, nggak boleh sedih. Ya, kita harus tetap semangat, Betul. tetap harus semangat melayani Tuhan, harus berbuat baik. Iya, walaupun kita di rumah masing-masing ya. Iya, jangan lupa adik-adik semua harus tetap mematuhi aturan pemerintahan di masa pandemi ini ya Kak Desi. Apa aja tuh Kak Eden? Kita harus selalu cuci tangan. Iya, benar banget. Iya kan? Terus harus memakai masker. Iya. Iya. Terus jaga jarak. Aduh, jaga jarak ya adik-adik. 1 meter ya. Iya. Terus adik-adik harus makan makanan yang bergizi dan olahraga. Iya, supaya imun kita tetap terjaga kuat, dan terjaga. kuat. Iya. Iya. Nah, adik-adik di rumah itu juga kalian harus produktif untuk selalu belajar. Ya, walaupun nggak ke sekolah, nggak tatap muka, tidak apa-apa. Anak Tuhan harus selalu menjadi contoh buat yang lainnya. Kita harus selalu menjadi surat kecil untuk Tuhan, untuk sesama kita. Dan jangan lupa kita berdoa juga supaya pandemi ini segera berakhir. Iya. Biar kita bisa berkumpul-kumpul lagi Benar, nih bisa Kak bermain Eden. bareng ya. Iya. Oke. Nah, oke. Sebelum kita menutup acara Paskah Komisi Anak hari ini, kita akan menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Ada hari esok. Yes. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, tubuh kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok.
Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dadah! Sampai jumpa. Tuhan Yesus Memberkati. Selamat Paskah.